Langit Laut Sulawesi tampak tenang, namun di balik birunya air dan semilir angin yang berhembus, terdapat ketegangan diplomatik yang telah berlangsung selama puluhan tahun. Sengketa Blok Ambalat bukan sekadar persoalan perbatasan antara Indonesia dan Malaysia. Ia adalah simbol dari pertarungan interpretasi hukum internasional, kepentingan ekonomi atas sumber daya alam, serta pengaruh kekuatan eksternal yang masih bercokol di Asia Tenggara. Di balik gestur diplomatik yang ramah dan pernyataan persahabatan antara dua negara serumpun ini, terdapat bara yang sewaktu-waktu bisa menyala jika tidak dikelola dengan bijak. Hubungan Indonesia dan Malaysia telah melalui pasang surut, dari kolaborasi ASEAN hingga perselisihan diplomatik terkait isu tenaga kerja, budaya, hingga perbatasan wilayah. Salah satu konflik yang paling mencolok dalam sejarah diplomasi kedua negara adalah sengketa Blok Ambalat, sebuah wilayah kaya minyak dan gas bumi yang terletak di perairan Laut Sulawesi. Sengketa ini tidak hanya menguji kesabaran dan keteguhan diplomasi kedua negara, tetapi juga menyoroti keterlibatan aktor ketiga seperti Inggris, yang posisinya seringkali menjadi tanda tanya besar dalam upaya penyelesaian damai. Peristiwa besar memuncak pada awal 2000-an, ketika Malaysia melalui Petronas memberikan konsesi eksplorasi minyak kepada perusahaan asing di wilayah yang oleh Indonesia dianggap sebagai bagian dari ZEE-nya. Ketegangan meningkat ketika kapal-kapal patroli kedua negara saling berhadapan di perairan tersebut, menciptakan risiko militerisasi wilayah yang sebelumnya damai. Indonesia mendasarkan klaimnya pada Perjanjian Landas Kontinen 1999, sementara Malaysia berpegang pada Peta tahun 1979 yang menyertakan Ambalat ke dalam wilayahnya. Keberadaan bukti-bukti historis dan teknis dari masing-masing negara menimbulkan kebuntuan diplomatik yang tak kunjung usai. Di balik sengketa ini terdapat dimensi geopolitik dan ekonomi yang lebih luas. Blok Ambalat diyakini memiliki cadangan minyak hingga ratusan juta barel, menjadikannya wilayah yang sangat strategis bagi pertumbuhan energi nasional. Indonesia, dengan kebutuhan energi yang terus meningkat, berkepentingan untuk mengamankan wilayah ini demi masa depan energi nasional. Malaysia pun demikian. Lebih dari sekadar pertarungan kedaulatan, Ambalat mencerminkan perjuangan negara berkembang dalam mengamankan akses terhadap sumber daya alam yang kian langka. Keterlibatan Inggris sebagai pihak pendukung posisi Malaysia memperkeruh suasana. Meskipun tidak secara terbuka mengintervensi, dukungan Inggris terhadap klaim Malaysia memberi kesan adanya upaya untuk mempertahankan pengaruh historisnya di Asia Tenggara. Inggris, sebagai bekas penjajah di wilayah tersebut, masih memiliki jaringan diplomatik dan ekonomi yang luas, yang seringkali digunakan untuk mempertahankan kepentingan strategisnya. Namun, ketika Indonesia mempresentasikan bukti-bukti kuat dalam forum internasional, Inggris memilih diam. Sikap ini mencerminkan kompleksitas diplomasi global, di mana kepentingan ekonomi dan pengaruh politik seringkali mengaburkan objektivitas hukum internasional. Penting juga untuk dicermati bagaimana konflik ini mencerminkan perubahan lanskap geopolitik di Asia Tenggara. Kawasan ini kini menjadi medan tarik-menarik kepentingan global, terutama di tengah meningkatnya ketegangan antara kekuatan besar dunia seperti Amerika Serikat dan Tiongkok. Indonesia dan Malaysia berada di posisi strategis dalam jalur pelayaran internasional dan kawasan ekonomi eksklusif yang kaya akan sumber daya. Oleh sebab itu, stabilitas kawasan ini menjadi prioritas utama, tidak hanya bagi negara-negara ASEAN, tetapi juga bagi aktor global. Ketegangan seperti yang terjadi di Ambalat berpotensi dimanfaatkan oleh kekuatan asing untuk memperluas pengaruh mereka, baik secara ekonomi maupun militer. Bagi Indonesia, sengketa ini berdampak pada beberapa level. Secara regional, ketegangan dengan Malaysia menimbulkan kekhawatiran akan stabilitas ASEAN, yang selama ini menjadi kawasan dengan pendekatan damai dalam menyelesaikan konflik. Secara domestik, isu ini memicu gelombang nasionalisme dan tuntutan untuk lebih tegas dalam mempertahankan kedaulatan wilayah. Tak sedikit pula suara dari dalam negeri yang mendesak pemerintah untuk mengambil langkah tegas, bahkan menggunakan kekuatan militer jika diperlukan. Namun, pemerintah Indonesia memilih jalur diplomasi dengan tetap menjunjung tinggi prinsip penyelesaian damai dalam hubungan internasional. Pada akhirnya, sengketa Blok Ambalat adalah refleksi dari tantangan yang dihadapi oleh banyak negara berkembang dalam mengelola wilayah dan sumber daya di tengah dinamika global yang cepat berubah.
Indonesia dan Malaysia memiliki semua modal untuk menyelesaikan konflik ini secara damai. Sejarah hubungan yang panjang, kedekatan budaya, serta kepentingan bersama dalam menjaga perdamaian dan stabilitas kawasan. Dengan kemauan politik yang kuat dan semangat kerjasama, keduanya bisa menjadi contoh bagi dunia bahwa perbedaan, betapapun kompleksnya, dapat diselesaikan tanpa kekerasan, tanpa konfrontasi, dan tanpa kehilangan martabat. Sebagai masyarakat yang peduli terhadap perdamaian dan kedaulatan, kita memiliki peran dalam mendorong pemimpin kita untuk terus mengedepankan diplomasi yang adil dan bermartabat. Mari kita dukung solusi damai yang menghormati hukum internasional dan menjaga kepentingan nasional. Hanya dengan cara itu, kita bisa memastikan bahwa Laut Sulawesi tetap menjadi lautan yang tenang, bukan hanya di permukaan, tetapi juga di dalam hati kedua bangsa yang bersaudara. Namun menyelesaikan konflik seperti Ambalat tentu tidak sekadar persoalan garis batas atau peta. Ada faktor-faktor lain yang lebih dalam dan kompleks. Persepsi historis, narasi nasionalisme, dan ketegangan laten akibat warisan kolonial. Peta tahun 1929 yang dirilis sepihak oleh Malaysia, misalnya, bukan hanya memicu sengketa Ambalat, tetapi juga memengaruhi persepsi Indonesia terhadap komitmen Malaysia terhadap prinsip-prinsip bersama ASEAN, khususnya penghormatan terhadap integritas wilayah dan penyelesaian damai. Indonesia selalu menekankan prinsip uti possidetis juris, sebuah prinsip hukum internasional yang menyatakan bahwa batas wilayah bekas koloni ditentukan berdasarkan batas administratif terakhir dari pemerintahan kolonial. Dalam konteks ini, Indonesia beranggapan bahwa wilayah Ambalat merupakan kelanjutan dari batas landas kontinen yang telah disepakati bersama pada 1999. Sementara itu, Malaysia menafsirkan secara berbeda, mengandalkan pada klaim internal yang tidak dikonsultasikan secara bilateral sebelum diterbitkan. Inilah yang memperumit penyelesaian, karena masing-masing pihak menganggap posisi mereka sah dan dilandasi bukti yang kuat. Masalah ini juga harus dilihat dalam konteks sensitivitas geopolitik kawasan Asia Tenggara. Kawasan ini bukan hanya jalur perdagangan strategis, tetapi juga tempat di mana kekuatan global mencoba membentuk aliansi baru. Di tengah meningkatnya kehadiran militer ASEAN dan Tiongkok di Laut Cina Selatan, negara-negara seperti Indonesia dan Malaysia harus memainkan peran yang bijak, mempertahankan kedaulatan nasional, namun tanpa memicu eskalasi konflik yang bisa mengundang intervensi asing. Peran Inggris dalam konteks ini menjadi pengingat penting akan bagaimana warisan kolonial masih menancap dalam jaringan diplomasi dan ekonomi negara-negara Asia Tenggara. Dukungan diam-diam Inggris terhadap posisi Malaysia tidak bisa dilepaskan dari sejarah hubungan kolonial dan kepentingan strategisnya dalam menjaga pengaruh di kawasan. Inggris tidak hanya memiliki kepentingan bisnis melalui perusahaan-perusahaan energi yang terkait dengan konsesi Malaysia, tetapi juga berkepentingan untuk tetap relevan di kawasan yang kini menjadi pusat pertumbuhan dunia. Dalam situasi seperti ini, Indonesia harus cermat dalam menyusun strategi luar negerinya. Pendekatan keras, misalnya pengerahan kekuatan militer secara demonstratif, mungkin memuaskan sebagian kalangan domestik, tetapi dapat menjadi bumerang dalam forum internasional. Sebaliknya, pendekatan lunak melalui diplomasi aktif, dokumentasi hukum, pelibatan organisasi regional, serta penegasan batas maritim melalui survei dan pemetaan yang diakui internasional akan memperkuat posisi Indonesia dalam jangka panjang.